Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang miskin. Saat cahaya Islam mulai menyapa kota Madinah, getaran hidayah masuk ke lubuk hati setiap jiwa yang disapa hidayah. Tidak terkecuali pemuda yang hidup di pinggiran kota Madinah. Mungkin namanya tidak masyhur di telinga kita, tapi semoga goresan sirah ini menjadi perkenalan awal kita dengan sahabat yang sangat mulia ini. Beliau memiliki nama asli Abdul Uzza. Beliau adalah seorang yatim yang miskin. Ayahnya meninggal yang tidak mewariskan apa-apa, sehingga sang ibu menyerahkannya kepada pamannya untuk diasuh dan dibesarkan, sehingga Abdul Uzza dapat menikmati kehidupan yang layak. Sang paman adalah orang yang sangat kaya. Banyak harta yang telah dikeluarkannya untuk membiayai Abdul Uzza. Ketika berumur 16 tahun, beliau hidup bergelimang harta, sampai-sampai beliau memiliki 2 ekor kuda yang selalu dipakainya bergantian. Tapi sayang sekali, ia dan kaum bangsanya masih menyembah berhala. Saat Nabi hijrah dan tiba di kota Madinah, ada semacam kerinduan yang terpendam untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun keinginan itu terhalang oleh pamannya beberapa tahun. Suatu saat ketika ia sedang melakukan perjalanan, ia bertemu dengan para muhajirin. Ia pun melakukan perbincangan dengan mereka, dan setelah perbincangan itulah akhirnya ia pun sadar dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keadaannya pun berubah. Setiap kali melihat ada sahabat yang berhijrah dari Mekah dan Madinah, ia berlari dan mengikutinya seraya berkata, "Tunggulah aku sampai aku mendengar dari kalian Al-Quran. Aku ingin menghafal 1 ayat baru dari kalian." Coba bayangkan bagaimana tekadnya untuk menuntut agama lebih dalam. Di saat para sahabat merasa jiwanya terancam serta ketakutan akan adanya mata-mata kaum Quraisy, dalam pikiran Abdul Uzza saat itu hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah saja. Akhirnya ada seseorang sahabat yang berkata, "Mengapa engkau menunggu di negerimu untuk pergi berhijrah ke Madinah?" Ia pun menjawab bahwa ia tidak akan berhijrah kecuali setelah ia mengambil tangan pamannya untuk menjemput sebuah hidayah. Ia pun menetap dalam kabilahnya selama 3 tahun. Ia tetap berpegang teguh pada agama Islam walaupun seluruh kaumnya jauh dari ketaatan dan menyembah berhala. Selama 3 tahun lamanya ia memaksakan diri untuk tetap istiqomah. Apabila ia ingin beribadah kepada Allah, maka ia akan pergi keluar dari kaumnya ke tengah-tengah padang pasir. Selama ini ia menyembunyikan keislamannya dari hadapan orang-orang. Setiap hari ia pergi menemui pamannya seraya berkata, "Wahai pamanku, aku mendengar bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad yang menyerukan agama Islam." Kemudian ia pun membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan sang paman. Namun pamannya malah mencercanya habis-habisan. Selama 3 tahun itu ia mengalami masa yang berat. Akhirnya kesabarannya pun sampai pada puncaknya. Namun jiwa hidayah yang menggeluyutinya membuat tidak tahan lagi untuk segera bertemu Nabi Muhammad SAW dan berharap dapat mencicipi nikmatnya berislam. Dengan rasa segan yang bercampur keberanian, dia pun datang kepada pamannya dan berkata, "Wahai pamanku, sudah lama aku menunggu kesediaanmu agar kita dapat memeluk agama Islam bersama-sama. Namun aku tidak melihat dan tidak merasakan bahwa engkau tertarik kepada apa yang dibawa Muhammad. Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya. Aku memberitahumu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku berhijrah kepadanya. Jika engkau mau pergi bersama aku akan menjadi orang yang paling bahagia." Pamannya pun menjawab, "Jika kau mengabaikan semuanya selain Islam, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu." Ia menjawab, "Wahai paman, berbuatlah sesukamu, karena aku lebih memilih Allah dan Rasulnya." Pamannya pun melakukan hal yang tidak dapat dipercaya. "Kalau kau tetap memaksa, maka aku akan mengharamkanmu hingga baju yang melekat di badanmu itu." Pamannya pun berdiri dan menggunting bajunya. Abdul Uzza pun hampir seperti orang yang telanjang. Ia pun tetap keluar dengan kondisi seperti itu. Saat keluar, ia menemukan selembar kain wol dan membaginya menjadi 2 bahagian, lalu memakainya seperti kain ihram. Tidak gentar dengan jawaban sang paman. Abdul Uzza pun menanggapi dengan gagah dan tegas, "Demi Allah, aku lebih memilih mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan berhala." Ia pun kemudian berhijrah dan menemui Rasulullah SAW untuk pertama kalinya. Sungguh tidak bisa dibayangkan betapa besar keistiqomahannya.
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ia tidak pernah bertemu dengannya. Rasulullah pun bertanya, "Siapakah Anda?" Ia menjawab, "Aku adalah Abdul Uzza." Rasulullah pun kembali bertanya, "Mengapa engkau berpakaian seperti ini?" Ia menjawab, "Pamanku telah berbuat seperti ini kepada aku. Aku telah memilih engkau wahai Rasulullah dan bersabar selama 3 tahun lamanya hingga aku bisa datang kepadamu dalam keadaan istiqamah, tetap taat kepada Allah." Setelah menceritakan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengganti namanya dari Abdul Uzza menjadi Abdullah Zulbijadain, yang artinya pemilik 2 kain. Abdullah Zulbijadain menjalani kehidupan barunya dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari dilaluinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Zulbijadain senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya sepasang mata yang selalu bersama wajah demi meraih petunjuk dan ilmu, serta meniru akhlak dari orang yang paling sempurna akhlaknya. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diukir dengan kata-kata dan tulisan yang indah. Hanya Allah yang tahu kadarnya. Para sahabat tidak punya ambisi yang berlebihan untuk mengejar dunia. Sebaliknya, mereka berlomba-lomba dan amat tekun untuk meraih derajat yang tinggi di akhirat kelak. Demikian pula halnya sang pemilik 2 kain ini. Ekspektasinya terhadap kesyahidan guna mencicipi surga sangat tinggi sekali, sehingga ia berharap agar meninggal pada medan jihad. Dia pun meminta kepada Nabi agar didoakan. Tapi Nabi berkata kepadanya seraya memegang pundaknya, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkannya, tak rela kaum kafir menumpahkan darahnya." Dan inilah ekspresi kecintaan Nabi kepada sahabat yang mulia ini. Abdullah Zulbijadain ikut berjuang bersama Rasulullah SAW hingga syahid dalam perang Tabuk pada usia 23 tahun. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Seandainya aku yang dikuburkan ketika itu." Ini adalah kisah yang sangat menakjubkan dari seorang sahabat yang namanya tenar dengan Al-Quran dan hadis karena kecintaannya kepada Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Mas'ud menceritakan, "Aku bangun di tengah malam ketika aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Lantas aku melihat ada obor pada salah satu sudut markas. Aku pun melihat pada tempat tidur Rasulullah dan tidak mendapatkan beliau di sana. Lalu aku melihat tempat tidur Umar, aku juga tidak menemukannya. Kualihkan pandanganku ke tempat tidur Abu Bakar dan aku tidak menemukannya juga. Aku pun keluar dan melihat Abu Bakar dan Umar sedang memegang obor, sedangkan Rasulullah SAW sedang menggali tanah. Aku datang kepada beliau dan mengatakan, 'Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah?' Beliau mengangkat kepalanya ke arahku dengan kedua matanya yang dipenuhi dengan air mata. 'Saudaramu Zulbijadain telah meninggal.' Aku berpaling kepada Umar dan Abu Bakar kemudian berkata, 'Mengapa kalian biarkan Rasulullah menggali sendiri, sedangkan kalian hanya berdiri saja?' Abu Bakar menjawab, 'Rasulullah sendiri yang ingin menggali kuburnya Abdullah.' Lalu Nabi mengeluarkan tangannya ke arah Abu Bakar. 'Berikanlah jenazahnya kepadaku,' ujar Rasulullah. Lalu Abu Bakar dan Umar menyerahkan kepada Rasulullah SAW sambil memiringkan tubuh Zulbijadain. Beliau bersabda, 'Ya Allah, sesungguhnya pada malam ini aku ridha kepadanya, maka ridhailah dia. Sesungguhnya dia telah mencintai Allah dan Rasulnya.' Ibnu Mas'ud yang melihat itu merasa takjub dan mengatakan, 'Ya Allah, seandainya aku yang dikuburkan ketika itu.' Dan ini adalah bentuk iri dari sahabat yang juga tidak kalah mulianya. Dan demikianlah lembaran sejarah yang mengharukan dari sahabat yang mulia ini, meninggalkan kenikmatan dunia dan lebih memilih Islam sebagai jalan hidupnya, selalu mencintai dan merindui Nabi. Dia begitu paham dan yakin bahwa nilai dunia di sisi Allah tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Akhir kehidupannya yang manis diturunkan jenazahnya oleh 2 orang sahabat yang sangat mulia, lalu disambut dan didoakan Nabi yang telah mengantarkan namanya ke dalam daftar 104 sahabat yang paling mulia. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan bisa bersama-sama memperbaiki keimanan kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah dan Rasulnya. Dan inilah sedikit kisah tentang Zulbijadain yang meninggalkan harta dunia untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.